Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai farmakoterapi dari Parkinson disease. Penyakit Parkinson adalah penyakit yang disebabkan karena degenerasi sel saraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh. Gejala yang banyak diketahui orang dari penyakit ini adalah terjadinya tremor atau gemetaran, sedangkan gejala awalnya biasanya sulit dikenali. Ada dua contoh gejala awal penyakit Parkinson ini adalah yang pertama, merasa lemah atau merasa lebih kaku pada sebagian tubuh. Yang kedua, gemetaran halus pada salah satu tangan saat beristirahat. Gejala awal ini memang agak susah dikenali. Kemudian setelah gejala awal tersebut, selanjutnya akan muncul gejala-gejala lain yang mungkin dialami oleh penderita, seperti tremor yang semakin parah dan menyebar, otot terasa kaku dan tidak fleksibel, dan pergerakan menjadi lambat. Kita ke patofisiologi dan patogenesis. Terdapat dua temuan utama neuropatologis pada penyakit Parkinson. Yang pertama, hilangnya neuron berpigmen dopaminergik dari substansia nigra pars compacta. Yang kedua, kehadiran badan Lewy atau Lewy body dan Lewy neuritis. Hilangnya neuron dopamin terjadi paling mencolok di substansia nigra lateralis ventral. Biasanya simptom ini muncul setelah kehilangan dopamin sebesar 50-70% dari normal. Badan Lewy ini telah dihipotesiskan sebagai mewakili tahap presimptomatik penyakit Parkinson. Prevalensi insidental badan Lewy meningkat dengan usia. Dicatat bahwa badan Lewy sendiri memang tidak spesifik untuk penyakit Parkinson. Ada beberapa kasus juga yang serupa gitu ya. Jadi ada ditemukan badan Lewy, tetapi meskipun demikian, badan Lewy merupakan temuan patologi khas pada penyakit Parkinson. Struktur utama di otak yang mengendalikan semua jenis gerakan tubuh adalah basal ganglia atau inti basal. Kerja dari basal ganglia itu sangat bergantung pada sekresi dopamin dari neuron di sekitarnya. Bila dopamin yang mencapai basal ganglia tidak mencukupi, maka fungsi gerakan akan menjadi lebih lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, kondisi seperti inilah yang menyebabkan penyakit Parkinson. Jadi ada hubungan antara dopamin dengan gerakan ya. Semakin rendah dopamin, maka akan menyebabkan gerakan menjadi lebih lambat dan tidak terkoordinasi. Apakah semakin tinggi dopamin akan menjadi lebih baik? Kalau semakin tinggi dopamin, banyak dopamin di situ juga akan menyebabkan kelebihan gerakan gitu ya, sehingga tidak diperlukan juga. Substansia nigra atau yang sering disebut black substance adalah suatu region kecil di otak yang terletak sedikit di atas medula spinalis. Bagian ini menjadi pusat kontrol atau koordinasi gerak dari seluruh pergerakan. Sel-selnya menghasilkan neurotransmitter yang disebut dopamin yang berfungsi untuk mengatur gerakan otot dan keseimbangan tubuh yang dilakukan oleh sistem saraf pusat. Dopamin diperlukan untuk komunikasi elektrokimia antara sel-sel neuron di otak, terutama dalam mengatur pergerakan, keseimbangan dan refleks postural, serta kelencaran dalam komunikasi. Dopamin diproyeksikan ke striatum dan seterusnya ke ganglion basalis. Reduksi dopamin menyebabkan aktivitas neuron ke striatum dan ganglion basalis menurun, yang menyebabkan gangguan keseimbangan antara inhibitorik dan eksitatorik. Akibatnya, kehilangan kontrol sirkuit neuron di ganglion basalis untuk mengatur gerakan pada manusia, dalam hal inhibisi terhadap jaras langsung dan eksitasi terhadap jaras tidak langsung, baik dalam jenis motorik maupun non-motorik. Hal tersebut mengakibatkan semua fungsi neuron di SSP menurun dan menghasilkan keterlambatan atau kelambatan gerak atau biasa yang disebut bradykinesia, tremor, kekakuan atau rigiditas, dan hilangnya refleks postural. Jadi sebagai kesimpulan pada patogenesis Parkinson, tadi kan Parkinson itu ditandai dengan penurunan dopamin. Nah, penyebab kematian sel dopaminergik ini
disebabkan oleh banyak hal, antara lain vulnerabilitas genetik, stres oksidatif, disfungsi proteosomal, aktivitas kinasa abnormal, dan faktor lingkungan yang masih belum jelas. Stres oksidatif berperan dalam patogenesis penyakit Parkinson, di mana kerusakan yang diinduksi oleh radikal bebas menyebabkan apoptosis sel secara dini dan kegagalan pembentukan energi. Salah satu penyebab pentingnya adalah MPTP, kemudian derivat dari mepedrin, rotenon, kemudian insektisida yang sering digunakan. Keduanya menyebabkan stres oksidatif dengan menginhibisi kompleks 1 mitokondria. Stres oksidatif ini juga menyebabkan penumpukan alfa-sinuklin dan disfungsi proteosomal. Untuk etiologinya, belum jelas diketahui apa penyebab sel rusak atau mati. Namun demikian, kondisi tersebut diduga terkait beberapa faktor, meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan, jadi sekitar 15% penderita Parkinson disease memiliki anggota keluarga dengan riwayat penyakit yang sama. Pada kasus tersebut, penyakit Parkinson dapat disebabkan oleh mutasi pada gen. Untuk faktor lingkungan, paparan racun seperti pestisida, herbisida, polusi udara akibat aktivitas industri atau asap kendaraan bermotor dapat meningkatkan risiko terkena penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson juga terkait dengan gumpalan protein abnormal. Kalau tadi saya sebut sebagai badan Lewy atau Lewy bodies, ini merupakan gumpalan protein yang abnormal. Gumpalan protein abnormal yang disebut Lewy bodies ini terbentuk di sel saraf otak yang memproduksi dopamin. Meskipun belum diketahui penyebab pastinya, penelitian menunjukkan bahwa penyakit Parkinson lebih rentan menyerang pada pria dibandingkan wanita dan lebih berisiko pada individu di atas 60 tahun. Ini ada beberapa penyebab kerusakan pada dopaminergik. Yang pertama usia, kemudian genetik, diet, trauma, jadi misalnya benturan pada kepala gitu ya yang menyebabkan kerusakan pada otak, kemudian xenobiotik, pekerjaan, stres, infeksi, dan ras. Untuk manifestasi kliniknya ada gejala umum dan gejala khusus. Untuk gejala umumnya, gejala dimulai dari satu sisi tremor saat istirahat, tidak didapatkan gejala neurologis lain selain tremor misalnya. Kemudian tidak dijumpai kelainan laboratorik dan radiologis, perkembangan lambat, respon terhadap levodopa cepat dan dramatis. Jadi misalnya diberikan levodopa, maka respon pasien sangat cepat. Kemudian gangguan refleks postural tidak dijumpai pada awal penyakit. Kemudian untuk gejala klinik yang khusus seperti tremor, umumnya laten dan saat istirahat, kemudian terjadinya rigiditas, kekakuan, kemudian terjadinya akinesia atau bradykinesia, ya, gerakan yang lambat di mana ditemukan mask-like face. Jadi pasien merasa mukanya seperti topeng, berkurangnya kedipan mata, suara mengecil, air liur menetes, gerakan cepat tidak terkontrol, kemudian tulisan semakin kecil, berjalan dengan langkah yang kecil-kecil dan sulit duduk atau berdiri. Kemudian hilangnya refleks postural. Jadi ini di gambar sudah dijelaskan ya. Kemudian untuk diagnosisnya, penyakit Parkinson ini diamati secara klinis. Untuk biomarker laboratorium tidak ada pada kondisi ini. Seringkali temuan pada scan MRI rutin dan DSA tidak menunjukkan adanya kelainan. Untuk diagnosa penyakit memerlukan kehadiran 2 dari tanda-tanda berikut. Yang pertama resting tremor, kemudian kekakuan atau bradykinesia. Jadi kalau misalnya ditemukan 2 tanda dari 3 gejala ini, maka pasien bisa didiagnosis sebagai pasien Parkinson. Kriteria penegakan diagnosis penyakit Parkinson secara umum adalah dengan menemukan 2 dari tanda kardinal gangguan motorik
yaitu tremor, rigiditas, dan bradykinesia. Atau 3 dari 4 tanda motorik, yaitu ketiga tanda di atas, yaitu tremor, rigiditas, dan bradykinesia, ditambah dengan ketidakstabilan postural. Nah, ada 5 stadium dalam penyakit Parkinson. Dari mulai stadium 1, gejala dan tanda terdapat pada satu sisi ringan, terdapat gejala yang mengganggu tetapi tidak menyebabkan kecacatan. Biasanya terdapat tremor pada salah satu anggota gerak. Gejala yang muncul dapat dikenali oleh orang terdekat pasien. Kemudian untuk stadium 2, terdapat gejala bilateral, kecacatan minimal, dan sikap atau cara berjalan terganggu. Kemudian stadium 3, gerak tubuh nyata melambat, keseimbangan mulai terganggu saat berjalan atau berdiri, dan disfungsi umum yang sedang. Kemudian stadium 4, terdapat gejala yang lebih berat, masih dapat berjalan hanya dengan jarak tertentu. Rigiditas dan bradykinesia, tidak mampu berdiri sendiri, dan tremor dapat berkurang dibandingkan stadium berikutnya. Tremor bisa berkurang dibandingkan stadium sebelumnya. Untuk stadium 5, stadium kaketik, kecacatan total, tidak mampu berdiri sendiri dan berjalan, dan memerlukan perawatan yang tetap. Untuk tujuan terapi, jadi kita masuk ke terapinya. Tujuan terapi dari penyakit Parkinson adalah untuk mengendalikan tanda-tanda dan gejala selama mungkin sambil meminimalkan efek samping obat. Untuk sasaran terapinya, sasaran terapi dari Parkinson adalah neuron dopaminergik. Untuk strategi terapinya, ada 3 strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, terapi farmakologik, berupa pemberian obat-obatan yang bekerja pada sistem dopaminergik, kolinergik, glutamatergik, dan pelindung neuron. Kemudian terapi non-farmakologik ada edukasi, terapi rehabilitasi, kemudian tai chi. Kemudian terapi yang ketiga ada terapi pembedahan, deep brain stimulation, dan transplantasi. Obat untuk menghilangkan gejala Parkinson. Nah, landasan dari pengobatan simptomatik untuk penyakit Parkinson adalah terapi pengganti dopamin atau terapi pergantian dopamin. Obat yang digunakan untuk penyakit ini meliputi yang pertama levodopa atau carbidopa. Kedua obat ini merupakan standar emas pada pengobatan simptomatik. Kemudian ada monoamin oksidase inhibitor. Di sini monoamin oksidase B inhibitor dapat dipertimbangkan untuk pengobatan awal penyakit. Kemudian agonis dopamin misalnya propinirol, monoterapi pada penyakit awal, dan terapi adjuvan moderat untuk perkembangan penyakit. Kemudian senyawa antikolinergik misalnya trihexyphenidyl, obat ini digunakan sebagai lini kedua untuk tremor. Obat untuk gejala non-motor pada penyakit Parkinson, yang pertama sildenafil sitrat digunakan untuk disfungsi ereksi, kemudian polyethylene glycol untuk sembelit, modafinil untuk mengantuk yang terjadi di siang hari, kemudian metilpenidat digunakan untuk kelelahan. Tapi untuk metilpenidat sendiri ada potensi disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan. Kemudian untuk deep brain stimulation merupakan prosedur bedah pilihan untuk penyakit Parkinson, tidak melibatkan kerusakan jaringan otak dan bersifat reversibel. Di sini saya tampilkan algoritma terapi atau guideline terapi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Jadi tata laksana penyakit Parkinson dapat dibedakan menjadi 3 sifat. Yang pertama simptomatik, untuk memperbaiki gejala dan tanda. Yang kedua protektif, yang dapat mempengaruhi patofisiologi penyakit. Yang ketiga restoratif, yang dapat digunakan untuk mendorong neuron baru atau merangsang pertumbuhan dan fungsi sel neuron yang ada. Pendekatan tata laksana dari penyakit Parkinson meliputi
peningkatan transmisi dopaminergik dengan jalan yang pertama meningkatkan dopamin di sinaps dengan levodopa, memberikan agonis dopamin, meningkatkan pelepasan dopamin, menghambat reuptake dopamin, dan menghambat degradasi dari dopamin. Manipulasi neurotransmitter non-dopaminergik dengan obat antikolinergik dan obat lain yang memodulasi sistem non-dopaminergik, kemudian memberi terapi simptomatik terhadap gejala dan tanda yang muncul, memberi obat neuroprotektif terhadap progresi dari penyakit Parkinson, kemudian pembedahan ablasi, simulasi otak dalam atau brain grafting, kemudian terapi pencegahan berupa penghilangan faktor risiko atau penyebab penyakit Parkinson. Kalau kita lihat dari algoritmanya, pasien pertama diberikan dopamin agonis atau levodopa dan karbidopa. Jadi pasien bisa diberikan dopamin agonis atau kombinasi dari levodopa dan karbidopa. Bila pemberian dopamin agonis ini tidak adekuat, maka bisa ditambahkan kombinasi levodopa dan karbidopa. Bila tidak adekuat lagi, maka bisa kita naikkan dosisnya dari levodopa atau karbidopa tersebut. Bila tidak adekuat lagi, maka bisa ditambahkan COMT inhibitor atau MAOB inhibitor. Bila ini sudah maksimal terapi ya, maksimal terapi dengan medis. Bila tidak adekuat juga, maka bisa dilakukan pembedahan. Kemudian di sini misalnya, jadi tadi dari jalur ini ya, pertama dopamin agonis jika tidak adekuat, maka lanjut ke bawahnya sampai dengan surgical terapi. Tetapi kalau memilih levodopa atau karbidopa di sini, sebenarnya bukan atau, tetapi levodopa dan karbidopa. Nah, kalau inadekuat, maka jadi pertama levodopa, karbidopa ini dilakukan dengan dosis yang terendah. Jika tidak adekuat, maka bisa dinaikkan dosisnya. Kemudian lanjut ke bawahnya gitu ya. Oke. Nah, kalau ini dari Dipiro. Jadi setelah pasien terdiagnosis penyakit Parkinson, kita bisa treatment dengan dua metode terapi. Yang pertama non-farmakologik, yang kedua farmakologik. Nah, untuk non-farmakologiknya terdiri atas edukasi pada pasien dan keluarganya, kemudian olahraga, pemberian nutrisi yang tepat, dan psikososial support. Kemudian untuk farmakologiknya, kalau di Piro ini dia menuliskan rasa gilin. Nah, kemudian jika dibutuhkan terapi tambahan untuk kontrol simptomatik pasien, jadi ini dibedakan menjadi pasien di bawah usia 65 tahun dan di atas usia 65 tahun. Kita lihat apakah ada gejala kliniknya, misalnya tremor, maka untuk pasien kurang dari 65 tahun bisa kita tambahkan pemberian antikolinergik atau amantadin. Untuk pasien yang lebih dari 65 tahun bisa ditambahkan amantadin. Untuk pasien dengan gejala bradykinesia, rigidity, dan tremor sama ya, antara pasien di bawah usia 65 tahun dan di atas 65 tahun ditambahkan amantadin, dopamin agonis atau karbidopa dan levodopa. Kemudian setelah itu kita monitor ya untuk memanajemen motor fluctuation, kemudian juga untuk memanajemen dari peak dose dyskinesia. Untuk peak dose dyskinesia, maka kita bisa menurunkan dopaminergic drug dose, jadi menurunkan dosis dari dopamin dan menambahkan amantadin. Untuk motor fluctuation, maka kita bisa menambahkan pemberian ataupun dosis dari levodopa, kemudian menambahkan MAOB inhibitor atau COMT inhibitor, dan menambahkan agonis dopamin. Jika dibutuhkan terapi tambahan untuk komplikasi motorik ya, maka bisa
digunakan terapi yang lainnya selain terapi farmakologi, maka bisa digunakan terapi pembedahan. Ini ada satu lagi guideline terapi untuk Parkinson's disease. Pada pasien yang terdiagnosis Parkinson, kita lihat apakah ada gangguan fungsional atau tidak. Jika tidak terdapat gangguan fungsional, maka dilakukan pemberian terapi neuroprotektif seperti antioksidan, kemudian dopamin agonis atau pramipexol. Kemudian kalau terjadi gangguan fungsional, maka diberikan terapi simptomatik. Nah, kita tahu bahwa salah satu gejala klinis dari Parkinson adalah tremor. Jika dominan tremor, maka bisa diberikan antikolinergik. Kemudian kalau tidak dominan tremor, maka kita bedakan pasiennya, apakah di bawah usia 60 tahun atau di atas usia 60 tahun. Jika di atas usia 60 tahun, maka diberikan levodopa. Tetapi jika kurang dari 60 tahun, maka kita bisa memberikan opsi pilihan. Bisa diberikan agonis dopamin atau pramipexol ya. Bisa diberikan agonis dopamin ditambah levodopa dosis rendah. Kemudian dilihat respon terhadap pengobatan. Jika baik, maka pertahankan pada dosis rendah. Jika tidak ada respon, maka dosis bisa ditingkatkan. Kemudian untuk wearing off dan untuk dyskinesia, untuk wearing off maka bisa diberikan COMT inhibitor, kemudian agonis dopamin dan antikolinergik. Kemudian untuk dyskinesia, maka bisa dilakukan pengurangan dosis levodopa, kemudian peningkatan dosis agonis dopamin, ganti dengan agonis dopamin dan tindakan pembedahan. Hampir sama ya, jadi dari ketiga algoritma terapi tadi hampir sama terapinya. Sekarang kita ke obat-obatnya. Yang pertama, obat yang bekerja pada sistem dopaminergik. Obat pertama ada obat pengganti dopamin, levodopa dan karbidopa. Levodopa merupakan pengobatan utama untuk penyakit Parkinson. Levodopa di dalam otak dirubah menjadi dopamin. L-dopa akan dirubah menjadi dopamin pada neuron dopaminergik oleh L-aromatik asam amino dekarboksilase atau dopa dekarboksilase. Walaupun demikian, tidak semua L-dopa ini akan masuk ke dalam otak. Jadi hanya 1-5% dari L-dopa yang memasuki neuron dopaminergik. Sisanya di metabolisme di sembarang tempat sehingga mengakibatkan efek samping yang luas. Levodopa dapat digunakan untuk mengurangi tremor, kekakuan otot, dan memperbaiki gerakan. Penderita penyakit Parkinson ringan bisa kembali menjalani aktivitasnya secara normal. Levodopa ini digunakan bersama dengan karbidopa untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek sampingnya. Kemudian ke obat yang kedua ada agonis dopamin, jadi masih dalam obat yang bekerja pada dopaminergik. Ada bromokriptin, pergolid, pramipexol, ropinirol, karbigolin, dan seterusnya ya yang digunakan untuk mengobati gejala Parkinson. Obat ini digunakan untuk merangsang reseptor dopamin. Akan tetapi obat ini juga menyebabkan penurunan reseptor dopamin secara progresif yang selanjutnya akan menimbulkan peningkatan gejala Parkinson. Obat ini dapat digunakan untuk mengobati pasien yang pernah mengalami serangan yang berfluktuasi dan dyskinesia sebagai akibat pemberian levodopa dosis tinggi. Obat ketiga yang bekerja pada sistem dopaminergik ada penghambat monoamin oksidase atau MAO inhibitor. Contoh obatnya ada selegilin, rasagilin. MAO inhibitor diduga berguna pada penyakit Parkinson karena neurotransmisi dopamin dapat ditingkatkan dengan mencegah kerusakannya. Jadi MAO ini fungsinya adalah untuk mencegah perusakan dari dopamin. Selegilin dapat pula memperlambat perburukan sindrom Parkinson. Dengan demikian, terapi levodopa dapat ditangguhkan selama beberapa waktu. Berguna untuk mengendalikan gejala dari penyakit Parkinson, yaitu menghaluskan pergerakan.
kita keluar dari obat dopaminergik ke obat yang bekerja pada sistem kolinergik. Obat antikolinergik yang digunakan dapat menghambat sistem kolinergik di ganglia basal dan menghambat aksi neurotransmitter otak yang disebut asetilkolin. Obat ini mampu membantu mengkoreksi keseimbangan antara dopamin dan asetilkolin sehingga dapat mengurangi gejala tremor. Ada dua preparat antikolinergik yang banyak digunakan untuk Parkinson. Yang pertama triazepenidil, yang kedua benztropine ya. Untuk preparat yang lainnya yang juga termasuk dalam golongan ini ada biperidon dan kedua obat yang lainnya ya. Untuk efek sampingnya berupa mulut kering dan pandangan kabur. Untuk obat antikolinergik ini tidak disarankan pada penderita Parkinson di atas usia 70 tahun karena dapat menyebabkan penurunan daya ingat. Kemudian obat yang bekerja pada glutamatergik. Jadi yang pertama tadi obat yang bekerja pada dopaminergik, kemudian pada kolinergik, yang ketiga pada glutamatergik. Contoh obatnya ada amantadin. Obat ini berperan sebagai pengganti dopamin, tetapi bekerja di bagian lain di otak. Obat ini dulu ditemukan sebagai antivirus, tapi selanjutnya diketahui dapat digunakan untuk menghilangkan gejala penyakit Parkinson, yaitu merupakan gejala tremor, bradykinesia, dan fatigu pada awal penyakit Parkinson. Dan dapat digunakan untuk menghilangkan fluktuasi motorik, jadi fenomena on-off gitu ya, dan dyskinesia pada penderita Parkinson lanjut. Dapat dipakai secara tunggal atau sebagai kombinasi dengan levodopa atau agonis dopamin. Efek sampingnya dapat menyebabkan mengantuk. Kemudian obat lainnya, obat yang bekerja untuk melindungi neuron atau neuroproteksi. Berbagai macam obat dapat digunakan untuk melindungi neuron terhadap ancaman degenerasi akibat nekrosis atau apoptosis. Termasuk kelompok ini ada neurotropik faktor yang bertindak sebagai pelindung neuron terhadap kerusakan dan meningkatkan pertumbuhan dan fungsi neuron. Yang kedua, antieksitoksin. Yang ketiga, antioksidan. Yang keempat, bioenergetik. Kemudian yang kelima, rotigotin. Dan ada obat-obat lain yang dapat digunakan untuk neuroproteksi. Untuk terapi non-farmakologiknya, yang pertama terapi edukasi. Pasien dan keluarga diberikan pemahaman mengenai penyakitnya, misalnya pentingnya meminum obat secara teratur dan menghindari jatuh. Kemudian menimbulkan rasa simpati dan empati dari keluarga sehingga dukungan fisik dan psikis mereka menjadi maksimal. Untuk terapi rehabilitasi, tujuan dari terapi rehabilitasi medik adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pada penderita pasien dan menghambat bertambah beratnya gejala penyakit serta menangani masalah-masalah seperti abnormalitas gerakan, kecenderungan postur tubuh yang salah, gejala otonom, gangguan perawatan diri, dan perubahan psikologik. Nah, latihan ini diperlukan ada beberapa latihan seperti fisioterapi, okupasi, dan psikoterapi. Untuk Tai Chi sendiri bisa digunakan untuk membantu keseimbangan postural. Untuk rekomendasi terapinya, jadi ini pada early PD, jadi pada Parkinson disease awal ya, yang kita bisa lihat first choice opsinya ada levodopa, dopamin agonis, dan MAOB inhibitor. Kalau dilihat dari simptom kontrolnya, yang paling bagus levodopa di sini, kemudian diikuti dopamin agonis dan diikuti MAOB inhibitor. Dilihat dari komplikasi motoriknya memang paling tinggi levodopa. Untuk agonis dopamin dan MAOB inhibitor relatif rendah. Kemudian untuk antikolinergik, beta blocker dan amantadin lack of evidence, jadi belum banyak diteliti. Nah, untuk karbidopa sendiri, di sini indikasinya memang untuk Parkinsonisme yang bukan karena obat ya.
kontraindikasinya pada glaukoma sudut sempit, kemudian penyakit psikiatrik yang berat, kehamilan, dan breastfeeding. Untuk kekuatan obatnya ada beberapa kekuatan di sini, jadi ada beberapa sediaan ya, dari mulai dosis yang rendah sampai dengan dosis yang tinggi. Untuk aturan dan dosis pakai, dosis awalnya 125-500 mg ya, 125 sampai 500 mg per hari dalam dosis terbagi setelah makan. Dosis bisa ditingkatkan sesuai dengan respon. Kemudian untuk dosis awalnya bisa digunakan carbidopa 25 mg dan levodopa 100 mg 3 kali sehari. Untuk efek perifernya, anoreksia, nausea, dan muntah karena stimulasi SSP. Kemudian takikardi dan lain-lain ya, dapat menyebabkan hipertensi juga. Kemudian untuk efek SSP dapat menyebabkan halusinasi visual dan pendengaran, kemudian gerakan di bawah pengaruh kehendak yang abnormal, dan lain-lain. Kemudian kalau untuk ajuvan terapi, jadi kalau tadi untuk terapi utamanya, nah ini untuk ajuvan terapinya, untuk selain terapi, sebagai ajuvan terapi ada dopamin agonis, COMT inhibitor, dan MAOB inhibitor. Di sini dilihat dari kontrol simptomnya relatif baik, kemudian dilihat dari efek sampingnya juga relatif rendah gitu ya, dilihat dari komplikasi motorik, tetapi tetap untuk efek samping yang lainnya tetap tinggi. Kita lihat pramipexole dan ropinirol. Indikasi obat ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson. Digunakan baik dalam sendiri atau kombinasi dengan levodopa. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap pramipexole atau bahan lainnya. Kemudian pasien insufisiensi ginjal, hipotensi, kehamilan, dan menyusui. Sediaan ada banyak sediaannya ya. Sediaannya tablet dengan beberapa kekuatan. Dosis awal untuk harian ya 375 gram, terus ditingkatkan setiap 5-7 hari. Untuk efek sampingnya bisa dibaca sendiri. Baik, ini slide terakhir ya, merupakan ringkasan dari mekanisme obat Parkinson disease. Muaranya adalah pada dopamin. Jadi tujuan dari terapi dari Parkinson disease ini adalah meningkatkan keberadaan dopamin sehingga dapat bertemu dengan reseptornya. Obat yang pertama ada levodopa. Levodopa sendiri bila diberikan masuk ke dalam otak, dia akan dirubah menjadi dopamin yang selanjutnya akan dirilis ke sinap dan bertemu dengan reseptornya di possinap gitu ya. Kemudian levodopa sendiri, levodopa ini di perifer oleh DDC akan dikonversi menjadi dopamin sehingga ketersediaan L-dopa yang ke otak nanti menurun gitu ya. Nah, untuk mengurangi konversi dari L-dopa ke dopamin ini, maka kita bisa memberikan DDC inhibitor berupa carbidopa. Jadi kenapa levodopa itu dikombinasikan dengan carbidopa? Fungsinya adalah untuk meningkatkan efektivitas L-dopa dan menurunkan efek samping dari L-dopa. Karena apa? Dopamin di perifer akan menyebabkan gangguan motorik, komplikasi gangguan motorik yang lainnya gitu ya. Sehingga untuk menurunkan efek samping tersebut maka diberikan carbidopa. Kemudian levodopa ini juga bisa terdegradasi oleh COMT, katekol O metiltransferase. Nah, untuk menghindari atau untuk mencegah degradasi L-dopa oleh COMT, maka kita bisa memberikan COMT inhibitor. Ini perifer ya. Obatnya ada tolcapone atau entacapone. Nah, ke sentralnya. Jadi ini DDC inhibitor dan COMT inhibitor ini bekerja pada perifer gitu ya.
bekerja untuk mengurangi degradasi dari L-dopa. Kemudian kita ke COMT inhibitor yang bekerja secara sentral di sini. Di sini juga COMT inhibitor bisa juga bekerja secara sentral. Jadi di sini dia menghambat degradasi dari dopamin menjadi 3-OMD. Kemudian untuk contoh obatnya sama tolkapon gitu ya. Kemudian untuk MAOB inhibitor, contoh obatnya ada seligilin dan rasagilin. Fungsinya di sini adalah untuk mencegah untuk mencegah degradasi dari dopamin. Kemudian di sini ada amantadin. Nah, amantadin di sini berfungsi untuk meningkatkan keberadaan atau availability dari dopamin. Kemudian obat terakhir ada dopamin agonis. Jadi obat yang meningkatkan kerja dari reseptor dopamin. Ada bromokriptin, kemudian ramipexol dan ropinirol. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk sesi ini. Silahkan dengarkan 2-3 kali untuk memahamkan lebih lanjut. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa dituliskan di GC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.